Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba lagi di Kebinekaan 5. Kali ini bertemu lagi dengan saya Anengga Dewi Puspita. Nah, di Kebinekaan kelima ini kita akan berkunjung ke salah satu produksi camilan khas yang ada di sini, teman-teman. Camilan tersebut bernama selondok nih, teman-teman. Selondok merupakan salah satu camilan khas yang berbahan dasar dari singkong, teman-teman. Untuk mengetahui lebih lanjut proses pembuatannya, ayo kita bersama-sama melihat. Nah, teman-teman, kita telah tiba di tempat produksi pembuatan selondok itu sendiri. Nah, di samping saya ini ada pembuat selondoknya nih, teman-teman, yaitu Bapak Wiyoto dan juga Ibu Runji. Nah, oh iya, itu alamatnya ya, teman-teman. Jadi kita sudah ada di tempat produksinya langsung, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, kapan berdirinya dari produksi ini, bagaimana kok bisa berdiri produksi ini, nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu di samping saya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bapak dan Ibu bisa menjelaskan awal berdirinya usaha ini, kok terpikir membuat usaha ini, kok bisa usaha ini yang dipilih untuk dibuat dari dulu sampai sekarang nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum mbak-mbak yang saya hormati, keluarga saya hormati. Pertama-tama saya membuat selondok itu ya dari dulu saya sudah prihatin ingin mengembangkan itu selondok yang dulunya cuma manual, cuma gelintir, sekarang sudah menjadi bermesin semuanya, dan akhirnya kita semua sedusun jadi Gremboko banyak lah yang bikin sekarang, jadi motivasi masyarakat yang istilahnya untuk mencukupi keluarga, ya istilahnya untuk sekolah, untuk macam-macam lah, untuk rukun tetangga segala akhirnya mencukupi juga. Dan akhirnya saya berpikiran untuk mengembangkan itu, yaitu biar maju dari dulu yang cuma manual, sekarang jadi yang seperti ini lah. Jadi dulu proses pembuatan selondok itu belum memakai mesin ya, Pak? Belum, pakai manual, pakai gelintir. Yang dulunya pakai gelintir tangan, dan bikinnya cuma sedikit-sedikit, paling 50 kilo udah sampai malam. Iya, Pak. Sekarang kan bikinnya udah banyak, minimal ya 1 kental, terus 2 kental. Nah, akhirnya banyak yang ikut lah gitu. Jadi awal yang mempelopori untuk pembikinan selondok ini dari keluarga Bapak, kenapa gimana? Ya, dulu kan kita kan cuma penerus dari orang tua, warisan. Jadi saya ikut mewarisi dan ikut meneruskan usaha dari ibu dulu. Dari ibu memang sudah diproduksi selondok ini ya, Pak? Ya? Seperti itu ya, Pak. Terus sekarang berkembangnya selondok sekarang, bagaimana cara pemasarannya untuk produk tersebut? Pembikinan dulu ntar pemasaran. Nah, tadi sudah mengenal sejarah awal mulanya kenapa untuk memproduksi selondok sendiri. Nah, untuk proses pembuatan selondok itu sendiri, Pak, itu prosesnya seperti apa? Ya, kita pertama-tama pilih bahan yang bagus, yaitu jangan sampai kadaluarsa, itu paling enggak ya 1-2 hari. Pertama-tama kita kupas, terus kita cuci, terus singkongnya, terus kita kukus, terus kita tumbuk, terus kita giling yang pertama. Udah giling pertama, terus kita giling yang kedua itu macam ini, dipotong-potong. Nah, terus nanti udah dipotong-potong, ditiriskan, besoknya udah bisa dijereng dan dijemur paling enggak ya setengah hari. Setelah itu kita angkat, terus kita goreng.
goreng dengan minyak minyak demoli atau minyak minyak goreng ya iya, Pak. minyak goreng lah. Jadi total waktu pembuatannya memakan sekitar 1,5 hari atau 2 hari ya Pak? Ya, kita mulai dari subuh, tapi selesai paling jam 12. Udah mulai Untuk goreng. memproduksinya, kita gorengnya jam 2 sampai jam 6 udah selesai. Itu setiap hari memproduksi ya Pak? Iya, setiap hari. Terus kita ya bikin sehari ya alhamdulillah bisa nyampe 2 kental sekarang. 2 kental sekarang. Dari dulu yang hanya bisa 50. kiloan, Sekarang udah 2 kental ajak gitu. karena terbantu mesin dan Iya. juga pasokan singkongnya ya Pak ya. Untuk pasokan singkong sendiri ada naik turun atau Bapak membelinya dari mana gitu? Untuk singkongnya kita dulunya ngambil dari daerah kita sendiri, tapi karena kehabisan bahan baku kita cari ke tempat lain itu daerah Wonosobo. Sampai saat ini kita udah berapa tahun ya? 20 tahun berkecimpung sama Dinda Wonosobo. Berarti 1 kali turun truk singkong dua itu truk Ya, untuk untuk satu desa dibagi-bagi gitulah. yang produksi Sonda ya. Jadi berjanjian nanti turun dibagi-bagi gitu. Iya. Oh iya, seperti itu. Jadi teman-teman, pembuatan Sonda itu sendiri di desa ini sudah seperti desa produksi Sonda ya Pak ya? Iya. Jadi mereka bersama-sama produksi sondok yang dari dulu awalnya hanya satu rumah, sekarang sudah menjadi seperti mata pencaharian untuk beberapa warga di sini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak bagaimana cara membuat selondok cemilan yang berbahan dasar dari singkong. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan bahan pokok berupa singkong yang harus memiliki kualitas terbaik ya teman-teman. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Miyoto dan juga Ibu Runji, mereka memilih untuk memasok bahan dasar sondok berupa singkong, yaitu company pemasok dari Wonosobo yang mereka sudah bekerja sama secara bertahun-tahun nih teman-teman, untuk menjaga kualitas dan cita rasa dari produksi sondok mereka. Langkah yang kedua adalah menyiapkan bahan maupun bumbu halus. Yang ketiga, mengupas singkong dan cuci hingga bersih. Jangan lupa untuk mencuci dengan bersih karena nantinya kualitas dari singkong itu sendiri akan mengaruhi cita rasa dari produksi selondok. Langkah selanjutnya adalah mengukus singkong. Kukuslah singkong tersebut sampai matang kurang lebih 1,5 jam. Jika sudah matang, angkat dan juga tiriskan singkong, tunggu sampai setengah dingin, lalu bisa lanjut ke proses selanjutnya. Setelah setengah dingin, tumbuklah atau parut singkong tersebut sampai halus dan juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi. Dahulu, proses penumbukan ini dilakukan secara manual nih teman-teman, namun sekarang karena adanya mesin yang membantu proses penggilingan dari singkong tersebut, maka sekarang proses penggilingan dapat digunakan mesin penggiling sondok nih teman-teman. Hasil penggilingan dari sondok tadi selanjutnya masuk pada proses pencetakan teman-teman. Dahulu kala sebelum adanya mesin pencetak selondok secara otomatis, adonan yang sudah digiling tadi selanjutnya dibuat secara manual dan dibentuk secara bulat-bulat seperti bentuk donat secara satu persatu teman-teman. Namun sekarang karena adanya mesin pembuat selondok, maka pembuatan selondok menjadi lebih cepat dan juga efisien, dan bentuk dari cetakan selondok sendiri semuanya menjadi sama dan juga seragam teman-teman. Setelah pada proses pencetakan, selanjutnya sondok diletakkan pada wadah-wadah yang sudah disediakan, dan untuk selanjutnya diangin-anginkan sebelum masuk pada proses penjemuran nih teman-teman. Setelah sondok diangin-anginkan selama beberapa saat, lanjut pada proses penjemuran nih teman-teman. Masuk pada proses penjemuran teman-teman. Di sini proses penjemuran dari adonan sondok yang sudah dicetak tadi dilakukan di bawah terik sinar matahari teman-teman sampai adonan tadi kering. Proses dari
penjemuran ini memakan waktu kurang lebih selama setengah hari nih teman-teman. Nah, sampai pada proses ini jadilah sondok yang disebut sondok mentah teman-teman, karena belum memasuki proses penggorengan. Memasuki tahapan menuju akhir di mana proses penggorengan. Ya, proses penggorengan dari adonan sondok mentah tadi dilakukan di kuali besar dan memakai minyak yang cukup banyak nih teman-teman, berfungsi agar adonan sondok mentah tadi terendam secara sempurna sehingga adonan dari sondok mentah tadi dapat matang secara merata teman-teman. Setelah proses penggorengan, sondok yang telah matang ditiriskan dan juga siap untuk dikemas. Setelah dikemas tadi, sondok siap untuk dikonsumsi dan juga dipasarkan ke beberapa distributor dan juga pasar-pasar terdekat nih teman-teman. Nah, itu tadi proses pembuatan selondok yang diproduksi oleh Bapak Miyoto dan juga Ibu Runji nih teman-teman. Nah, saya harap teman-teman nantinya bisa mencicipi secara langsung dari selondok itu sendiri teman-teman. Cemilan yang berbahan dasar dari singkong yang umumnya ditemui dan juga desa produksinya terletak di Jeruju. Tadi sudah pada proses pembuatannya dari awal sampai akhir ya Pak ya. Untuk pemasaran itu sendiri Pak, itu bagaimana dari awal dulu sampai sekarang, itu bagaimana pemasaran dari produk dari Bapak dan Ibu yang sudah produksi? Untuk pemasaran kita dulu coba itu dijual sendiri ke pasar-pasar, tapi terus saya pikir waktunya kehabisan, kita terus bikin aja terus punya tengkulak sendiri, itu sering diambilin ke rumah gitu, jadi kita continue bisa bikin terus gitu. Jadi ada distributornya. Gak ada distributornya. Seperti itu. Jadi yang dulu awalnya memproduksi dan juga menjualnya secara mandiri, sekarang di itu ya Pak, diambil distributor, jadi Bapak tinggal membuat terus menerus. Oh iya Pak. Jadi yang dahulu awalnya dari Bapak itu sendiri memproduksi dan juga menjualnya secara mandiri, sekarang produksinya bisa terfokus nih teman-teman, karena dari produksi itu sendiri nanti akan diambil dari distributor itu sendiri teman-teman. Itu akhirnya sekarang ya udah terbantu, bahan datang sendiri, minyak datang sendiri, terus kayu juga datang sendiri, garam datang sendiri, kita tinggal fokus bikin produksi ya Pak ya. Kalau dahulu ya. Ya, yang penting hasil gitu lah. Nah, itu tadi pemaparan dari Bapak Miyoto dan juga Ibu Runji. Nah, itu tadi prosesnya dari awal sampai akhir dan juga sejarahnya juga teman-teman, dari proses pembuatan selondok sampai sekarang pemasarannya. Untuk itu di Kemerdekaan 5 ini, yaitu kunjungan ke produksi selondok itu sendiri, nanti teman-teman bisa secara langsung menyicipi selondok yang diproduksi oleh Bapak Miyoto dan juga Ibu Runji secara langsung ketika teman-teman nanti sudah berkunjung ke Jogja ya. Ditunggu kedatangannya di Jogja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.